Ya, setelah cukup lama alot, durasi masa kampanye telah disepakati saat KPU bertemu dengan Presiden Jokowi. Kampanye pemilu 2024 dipersingkat menjadi 90 hari saja. Salah satu alasan utama pemangkasan adalah menghindari adanya pembelahan politik berkaca pada pemilu 2019 yang lalu. Efektifkah langkah tersebut? Seberapa besar sebenarnya ancaman keterbelahan pada momen politik di pemilu 2024 nanti? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. Ada Bang Idam Holik, Komisioner KPU, Pak Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam Bung Rehan. Baik sejauh ini. Selamat malam Ya. Bung Rehan. Ya. Bung Rehan. Saya mau langsung ke Komisioner KPU dulu sebagai penyelenggara, Bang Idam. Jadi ini sebetulnya kesepakatan yang seperti apa ini? Ini sudah diformalkankah atau belum? Karena tampaknya Komisi 2 masih belum menerima klaim KPU bahwa kampanye menjadi 90 hari. KPU akan menetapkan masa kampanye sekaligus juga akan menetapkan rancangan PKPU, tahapan jadwal dan program pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 pasca rapat konsultasi dengan DPR yang akan diselenggarakan dalam rapat dengar pendapat atau rapat kerja di Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan angka 90 hari seperti yang telah dikemukakan tadi, itu merupakan hasil kajian dari KPU dan kami menganggap hasil kajian itu merupakan yang ideal 90 hari tersebut. Jadi pada prinsipnya mengenai tahapan kampanye itu akan kami tetapkan pasca rapat konsultasi di DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu lainnya, Bawaslu dan DKPP. Oke, rencana itu kapan kemudian rapat itu akan diselenggarakan, Bang Idam? Informasi yang kami dapat dalam waktu dekat itu akan diadakan rapat kerja dengan DPR. Oke, dalam waktu dekat. Tapi yang kita lihat sehari setelah KPU bertemu dengan Presiden Jokowi dan mengumumkan kepada publik bahwa menjadi 90 hari, Komisi 2 belum sepakat dan mempertanyakan klaim itu. Mengapa kemudian itu bisa muncul sementara belum ada kesepakatan terlebih dahulu di antara tripartit ini? Apakah ini memang kesepakatan informalkah atau formalkah? Itu sebenarnya bukan kesepakatan ya. Jadi yang disampaikan oleh KPU dalam siaran itu adalah hasil kajian dan kebetulan hasil kajian ini sama dengan apa yang menjadi hasil kajian dari pihak pemerintah. Nah, dalam hal ini ada pandangan yang sama antara KPU dan pemerintah. Nah, pandangan inilah yang nanti akan kita coba bahas dalam rapat dengar pendapat. Memang kewajiban kami KPU menurut undang-undang ataupun putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Oke, jadi saya luruskan dulu. Artinya belum ketuk palu secara resmi bahwa durasi kampanye 90 hari. Saat ini PKPU tahapan jadwal dan program penyelenggaraan pemilu serentak 2024 belum ditetapkan. Kami akan menetapkan itu pasca rapat konsultasi. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa penyelenggaraan pemilu selambat-lambatnya 20 bulan. Harapan kami PKPU ini segera dapat kami tetapkan. Oke, baik. Saya ke Pak Rumadi dari kantor staf Presiden. Ada juga pertimbangan dari Presiden ya Pak Rumadi bahwa soal keterbelahan sosial politik yang dikhawatirkan itu akan bisa mengancam situasi politik di tahun 2024 kalau kemudian masa kampanye terlalu lama. Apa kekhawatiran pemerintah sebenarnya soal keterbelahan ini? Sebenarnya begini ya, concern bahwa masa pemilu harus diperpendek itu sudah menjadi concern semua lembaga, baik pemerintah maupun DPR, KPU, saya kira punya concern yang sama. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah pelajaran dari pemilu sebelumnya, terutama pemilu tahun 2019 kemarin itu memang kita mengalami satu proses yang destruktif, yang salah satu sebabnya adalah karena masa kampanye yang terlalu panjang. Nah, concern Presiden adalah bahwa masa kampanye ini memang harus diperpendek, ya, harus diperpendek dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain adalah soal implikasi-implikasi politik yang ditimbulkan di dalam proses kampanye itu. Tetapi soal kesepakatan akhir sekarang sudah mengerucut dan tadi Pak Idham sudah menyampaikan bahwa 90 hari itu
kajian dari KPU. Jadi yang jelas sampai sekarang belum ada keputusan final, tapi saya kira sudah mulai mengerucut antara pertimbangan KPU 90 hari, kemudian DPR 75 hari. Saya kira dua pilihan ini pasti akan mempunyai rasionalisasinya sendiri, dan tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus didengarkan pendapatnya, terutama terkait dengan produksi dan mendistribusikan segala macam yang terkait dengan pemilu itu. Tetapi salah satu concern presiden yang paling penting adalah kita memang perlu belajar dari kampanye masa lampau yang kita jadi situasinya begitu panas dalam kampanye pemilu yang dari banyak kajian memang masa kampanye tahun 2019 itu sampai 5 bulan dan itu terlalu panjang. Saya kira pertimbangan utamanya di situ, pertimbangan DPR ya salah satunya di situ, Presiden juga sangat mempertimbangkan itu, juga teman-teman penyelenggara pemilu saya kira juga punya concern yang sama. Oke, Anda yakin kalau kemudian ini dipangkas menjadi 90 hari bisa mencegah adanya keterbelahan politik di momen pemilu 2024? Ini salah satu ikhtiar, Mas Reinhardt, bukan satu-satunya. Jadi ini salah satu ikhtiar supaya kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam kampanye itu bisa diminimalisir, termasuk kemungkinan adanya keterbelahan itu. Tetapi sebenarnya panjang atau pendek, kalau memang ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah masyarakat, itu waktunya panjang bisa memecah belah, waktunya pendek juga bisa belah. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana politik pecah belah dengan kampanye isu sara segala macam yang Presiden berkali-kali mengingatkan supaya kita jangan main-main dengan politik sara dan memecah belah masyarakat, itu yang menjadi concern utama dari Presiden. Oke, saya ingin dengar pandangan Bang Ray Rangkuti. Jadi salah satu pertimbangan utama memangkas masa kampanye atau mempersingkat adalah soal keterbelahan, Bang Ray. Ini sebetulnya bukan hal yang baru disampaikan oleh pemerintah juga ya. Tapi apakah Anda melihat itu memang bisa dicegah salah satunya dengan memangkas masa kampanye menjadi lebih cepat, 90 hari katakanlah? Justru ya saya berpikir sebaliknya ya, Bung Rehat. Semakin pendek jadwal kampanye, keterbelahannya justru semakin besar gitu. Kenapa gitu ya? Karena di dalam masa kampanye yang pendek itu ya ada waktu yang sangat panjang antara jadwal pelaksanaan pemilu, kemudian pendaftaran pasangan calon dan peserta pemilu secara umumnya, yang dalam undang-undang itu sebetulnya nyatakan 3 hari setelah pasangan calon dinyatakan diterima, yang bersangkutan sudah bisa kampanye dan seterusnya itu gitu. Nah itu lowong dengan pelaksanaan kampanye definitif yang akan dilaksanakan oleh KPU. Apa artinya kelowongan itu? Artinya orang yang memainkan isu politik identitas dan politik sara nggak bisa dipindah oleh siapapun. Ya kecuali nanti oleh oleh kepolisian dalam konteks tindak pidana umum ya. Jadi tidak tindak pidana pemilu gitu. Kenapa gitu? Karena biasanya Bawaslu akan bekerja kalau tahapan itu dilaksanakan gitu. Jadi misalnya Bawaslu akan bekerja untuk menindak orang yang melakukan politik pecah belah itu, atau politik identitas, politik sara, ketika tahapan itu dilaksanakan. Jadi kalau ini kita perpendek, artinya ada waktu yang cukup luang bagi orang untuk memainkan isu sara dan politik identitas itu tanpa pengawasan, tanpa penindakan, dan juga tanpa sanksi terhadap mereka, kecuali tentu mempergunakan pasal-pasal umum atau delik-delik pasal atau delik umum gitu, yang ranahnya nanti di kepolisian gitu. Nah itu justru berbahaya bagi pencegahan politik identitas, dan sebaliknya kalau kita perpanjang masa jabatan masa pelaksanaan kampanye, kemungkinan untuk melakukan penindakan hukum kepada mereka yang mempergunakan isu identitas atau pemecah belah dan seterusnya itu dapat segera ditindak oleh dalam hal ini Bawaslu gitu. Jadi strategi menekan politik identitas supaya mengecil dengan memperpendek malah menurut saya itu kontraproduktif, justru mestinya diperpanjang. Nah cuma tentu saja ya usulan saya, jadi kampanye itu kan ada 2 model, kampanye terbuka dan kampanye tertutup.
Nah, saya kira kampanye terbuka itulah justru yang diperpendek. Karena selain manfaatnya tidak terlalu banyak, lebih banyak hura-huranya, dan seterusnya itu. Dan itu sebetulnya lebih simbolik dibandingkan mempergunakan waktu kampanye yang panjang, di mana yang bersifat tertutup, di mana para pasangan calon presiden, atau mereka partai politik, atau itu caleg, dan seterusnya itu langsung berinteraksi dengan masyarakat, yang justru dengan begitu, ya mereka dapat sesegera mungkin memadamkan apa yang kita sebut tadi potensi politik identitas, potensi politik keterbelahan, jika mereka menemukan kampanye-kampanye yang umumnya itu terjadi di ruang media sosial. Ya. Jadi ruang media sosial itu kemudian diklarifikasi oleh mereka, peserta pemilu, kepada para pemilih melalui pendekatan ya pintu ke pintu. Nah, itu yang kita sebutkan tadi sebagai kampanye tertutup tadi, bukan kampanye yang terbuka gitu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi Bung Rehat. Jadi justru menurut saya ini kontraproduktif justru. Kenapa gitu? Tadi sudah disebut oleh Bung Rumadi, sebetulnya politik ya identitas dan politik pecah belah itu tidak tergantung pada soal kampanye dilaksanakan kapan. Berapa gitu lama ya. ya? Bahkan bibitnya dari sekarang aja udah kelihatan kok. Ya bagaimana orang memainkan isu politik identitas, ya bagaimana orang memainkan isu politik pecah belah itu dan seterusnya. Dari sekarang sudah kelihatan. Kalau tokoh anu kaitannya dengan ini, tokoh anu kaitannya dengan ini ya. Istilah cebong, kampret, kadrun sampai sekarang nggak hilang-hilang. Dan oleh karena itulah ya, saya kira justru kalau ini dibiarkan dalam ruang kosong, dalam ruang di mana tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan hukum terhadap mereka, justru potensinya makin besar. Itu kalau kita persempit justru. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya pribadi lebih setuju pada ide yang dicanangkan oleh KPU yang sebelumnya, di mana kampanye dilaksanakan. Seingat saya, kalau nggak silap saya nanti Bung Idam mengkoreksinya, yaitu 120 atau 140 hari. Menurut saya justru jauh lebih baik dengan begitu, mereka yang memainkan politik ya, pecah belah, politik identitas, politik sara dapat segera ditindaklanjuti, jika penting diberi sanksi tegas oleh Bawaslu, misalnya mendiskualifikasi yang bersangkutan gitu. Oke, nanti saya ke Bang Idam, tapi saya ke Pak Rumadi dulu untuk memberikan tanggapan. Ini justru kontraproduktif kalau tadi Bang Ray katakan, Pak Rumadi, tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya bisa memahami concern yang disampaikan oleh Bang Ray tadi ya. Yang seolah-olah kalau waktu kampanye panjang itu kemungkinan bisa menjaring orang dikenai pidana pemilu misalnya, itu semakin rentangnya semakin luas dan semakin banyak orang yang bisa dijaring dengan menggunakan rentang waktu itu. Tapi seperti yang saya katakan, ini bukan satu-satunya. Memperpendek masa pemilu ini, masa kampanye ini maksud saya itu bukan satu-satunya cara. Itulah sebabnya kenapa Presiden berkali-kali menyampaikan salah satu concern penting harus kita lakukan di dalam masa menjelang pemilu 2024 ini adalah kita harus terus-menerus untuk melakukan misalnya pendidikan politik, misalnya partisipasi publik, kemudian tata kelola proses pemilu itu juga terus-menerus diperbaiki. Terutama yang terkait dengan pada pendidikan pemilih misalnya. Ini menjadi sesuatu yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah, bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu saya kira, tetapi Pak Rumadi tampaknya termute audionya, bisa diperbaiki? Oke, tampaknya terputus. Kita break dulu, nanti kita akan segera kembali. Saya akan ke Bang Idam dari sisi KPU. Sebenarnya kajiannya seperti apa? Apakah sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Rumadi tadi, bahwa ada soal keterbelahan dan lain sebagainya yang menjadi alasan utama pemilu harus dipercepat masa kampanyenya? Apakah KPU juga punya pandangan yang sama? Kita break, kami akan segera kembali. Baik, saya langsung ke Bang Idam Holik. Bang Idam, ketika KPU juga punya pandangan yang sama dengan Presiden soal 90 hari, ini artinya KPU juga memiliki kajian yang sama bahwa ini bisa sebagai salah satu upaya untuk mencegah keterbelahan politik di tahun 2024 nanti. Ya, terkait dengan hasil kajian kami terhadap masa kampanye itu, ya
selain memang pada aspek logistik, kami juga mempertimbangkan pada aspek sosiologi politik pemilih pada masa kampanye. Tentunya pelajarannya adalah apa yang terjadi pada masa kampanye pada pemilu serentak sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Berdasarkan pengamatan kami, hari ini pada dasarnya kedewasaan politik masyarakat itu sudah semakin membaik, tapi tentunya dalam praktek politik probabilitas itu selalu ada dan potensi politik pasca kebenaran ini akan kembali digunakan sebagai senjata dalam politik elektoral itu memang berpeluang. Karena itu kami sebagai penyelenggara pemilu yang salah satu kewajiban kami adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kami akan maksimalkan hal tersebut sehingga pemilih tidak hanya memiliki literasi elektoral yang baik, juga pemilih memiliki literasi informasi ataupun literasi media. Karena problemnya ada di sana. Kenapa? Pada pemilu serentak 2019 yang lalu, khususnya pada masa kampanye, pemilih dengan mudah terprovokasi atau terdampak pesan-pesan politik pasca kebenaran karena problemnya adalah di literasi informasi ataupun di literasi media. Sehingga ini menjadi kuncinya. Tentunya kalau bicara tentang literasi informasi, semua pihak memiliki kewajiban untuk mengedukasi pemilih dan kami akan berupaya menjadi terdepan untuk melakukan edukasi kepada pemilih sehingga pemilih memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menyikapi beragam informasi di era ini. Baik, Bang Idam, soal politik, soal literasi, edukasi, sebetulnya ini juga cara yang disampaikan oleh komisioner-komisioner sebelumnya, tapi faktanya tetap belum bisa meredam tajamnya polarisasi, apalagi di tahun 2019 yang lalu. Bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Rey, mengapa kemudian tidak dibuat masa kampanye terbukanya saja yang dipersingkat, sehingga lebih fokus ke bentuk kampanye model yang lain, sehingga untuk mengurangi potensi-potensi keterbelahan tadi itu? Ya, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bang Rey. Ya, tentunya Bang Rey punya pertimbangan tersendiri, sama seperti yang dikemukakan oleh Bang Rumadi. Tapi tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu dalam merancang tahapan ini juga melalui proses deliberasi yang panjang dan sampai saat ini kita juga masih melengkapi kajian kami dan kepastiannya itu nanti pasca kami rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Oke, nah kemarin ketika datang ke istana, apa yang kemudian menjadi pembicaraan antara KPU dan juga Presiden berkaitan dengan masa kampanye dan juga model kampanye durasi di pemilu 2024 nanti? Pada saat kami beraudensi dengan Bapak Presiden, kami menyampaikan tentang kesiapan kami dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2024 dan alhamdulillah Bapak Presiden meresponnya dengan sangat positif dan menyampaikan dukungan penuh terhadap apa yang dirancang oleh KPU sebagai penyelenggara dan beliau juga berpesan kepada kami agar memperbaiki dan memastikan tata kelola pemilu dapat berjalan dengan efektif sehingga partisipasi pemilu dapat lebih berkualitas. Oke. Sorry, Bung Reinhardt, boleh tanya? Silakan. Itu tadi kan Bung Idam mengatakan Presiden mendukung penuh ya program-program KPU. Apakah termasuk di dalamnya ide 90 hari pelaksanaan kampanye itu? Kami pada saat kebetulan yang menyampaikan itu secara langsung adalah ketua kami. Saat penyampaian tersebut, ketua kami tidak menjelaskan berkaitan dengan masa kampanye pada saat di depan Bapak Presiden. Mengenai angka 90 hari itu memang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami dan kebetulan ada pandangan yang sama. Yang nanti pandangan ini kami sampaikan dalam rapat konsultasi. Mengenai independensi kami dalam melakukan kajian, insya Allah kami akan tetap jaga, apalagi ya ada Bang Rey ya, sangat memahami dan apalagi selama ini juga kami sering mendapatkan pencerahan juga dari Bang Rey. Jadi insya Allah kami akan menjaga independensi kami, Bang. Oke, baik. Bang Idam, yang juga jadi pertanyaan begini, DPR mempertanyakan ketika rapat dengan DPR, meskipun belum disetujui secara formal, tapi secara informal sudah sepakat 75 hari. Ketika bertemu Presiden menjadi 90 hari. KPU yang lama menyodorkan 120 hari. Artinya menjadi wajar ketika dipertanyakan juga soal sikap KPU, bagaimana sebenarnya soal durasi masa kampanye ini? Selama ini
itu hanya kesimpulan dalam rapat konsinyering. Hmm. Kesimpulan dalam rapat konsinyering, kami minta untuk melakukan kajian komprehensif termasuk yang 75 hari. Nah, terkait dengan durasi masa kampanye, ya nanti kita akan sampaikan kembali dalam rapat dengar pendapat di forum konsultasi tersebut. Oke, apakah kemudian KPU akan tetap membawa proposal 90 hari seperti yang sudah disepakati dengan Presiden, meskipun DPR meminta 75 hari misalnya? Ya, kami akan menyampaikan apa yang menurut kami berdasarkan hasil kajian. Oke. Dan kebetulan ada kesamaan. Oke, baik. Saya mau ke Bang Ray Rangkuti. Ada tanggapan Bang Ray Rangkuti ketika ini sudah disepakati, baru kesepakatan antara pemerintah dan juga KPU ya soal 90 hari. Tapi sekali lagi soal keterbelahan itu, apakah kalau tadi Bang Ray katakan itu tidak bisa kemudian serta-merta menghindari keterbelahan? Kontraproduktif, Bung. Kontraproduktif, ya. Menurut saya. Tapi, kalau jadwal kampanye itu diperpendek. Oke, baik. Tapi Bang Ray, apa yang terjadi di tahun 2019 ketika itu cukup lama, itu juga membuktikan di satu sisi bahwa keterbelahan membuat waktu yang cukup lama itu juga membuat keterbelahan cukup tajam, Bang. Sebetulnya bukan karena waktu lamanya keterbelahan itu, Reinhardt, tetapi karena dua posisi yang memang kelihatan hitam putih saat itu. Gitu. Oke. Karena kita punya dua capres kan, yang head to head begitu kan. Nah itulah menurut saya faktor sebabnya, itu bukan karena kampanye yang terlalu panjang. Kita cek aja di pilegnya, kan di pilegnya nggak muncul isu-isu tentang politik identitas, SARA, kalaupun mungkin ada ya nggak sebanyak yang terjadi di Pilpres gitu. Artinya apa gitu, kalau saya lihat situasinya ya, ini jelas akan berbeda dengan 2014, 2017 di Pilkada DKI Jakarta, dan juga mungkin 2019 yang lalu, di mana memang situasi politiknya dibangun sejak dari awal untuk terlihat hitam dan putih. Kalau bukan A, ya pasti Anda B. Kalau bukan B, pasti Anda A. Nggak ada salah di antara itu. Gitu. Tapi kalau kita lihat di 2024 yang akan datang, mungkin suasananya nggak akan seseram itu, mengingat setidaknya dua hal. Pertama, pemainnya hampir semuanya adalah baru. Kecuali mungkin satu ya, maksudnya pemain lama gitu ya. Nah yang kedua, kemungkinan calon presidennya lebih dari dua. Itu menurut saya menurunkan tensi terjadinya politik identitas gitu. Dan apalagi kalau disumbang oleh faktor yang ketiga, dan ini menurut saya faktor yang salah satunya paling dominan adalah definisi yang ketat dan jelas tentang apa yang kita sebutkan sebagai politik identitas. Selama ini kan kita selalu berbicara tentang politik identitas, politik SARA, macam-macam, tapi sebetulnya kita nggak punya definisi yang tegas dan jelas tentang itu. Itu yang mengakibatkan menurut saya ya, Bawaslu sebagai penegak hukum pelaksanaan pemilu ini agak gamang melakukan tindakan terhadap mereka yang mengkampanyekan ya identitas atau SARA di dalam pelaksanaan kampanye. Karena nggak jelas gitu. Apa ininya, batasannya di mana, kriterianya seperti apa, macam-macam. Nah oleh karena itulah saya merasa entah itu KPU, entah itu pihak KSP, ya betul-betul harus apa istilahnya difokus pada soal bagaimana kita membuat definisi yang tegas dan aplikatif di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan ya atau pencegahan atau penindakan terhadap mereka yang melakukan politik identitas itu. Nah, dengan situasi yang seperti itulah salah satunya saya usulkan perpanjang durasi waktunya sehingga mereka yang mencoba memainkan isu itu di tengah itu dapat segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu yang kita sudah punya persepsi yang sama tentang apa yang kita sebut dengan politik identitas ya atau politik pembelah dan seterusnya itu gitu. Tapi justru kalau kita perpendek, ini ada waktu yang lowong antara nanti penetapan peserta pemilu dengan durasi kampanye di mana kampanye nanti akan diakhiri 3 hari sebelum pelaksanaan hari H pemilu gitu. Nah, ini jam kosong ini. Dan itu memungkinkan semua isu-isu identitas SARA itu, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau kemudian ya dihubung-hubungkan dengan delik umum, misalnya pencemaran nama baik, misalnya pencemaran suku tertentu, ya pencemaran agama tertentu dan seterusnya itu, tapi tidak berhubungan dengan pemilu. Saya sih membayangkan ya, kalau kita punya definisi yang ketat dengan sanksi yang ketat juga dan juga keberanian Bawaslu untuk melakukannya, jadi mereka bukan hanya yang menggunakan yang akan dipidana, tapi bahkan itu bisa mengancam kesertaan entah itu partai politik, entah itu caleg, entah itu capres
ya kalau mereka terindikasi dan bisa dibuktikan menggunakan politik identitas dan politik pembelah itu sebagai sarana untuk meraup suara gitu. Oke. Nah inilah sebabnya mengapa saya merasa bahwa kampanye itu sebaiknya tetap dibuat panjang, selain karena itu bagian dari kita mencegah politik pembelahan itu pertama. Yang kedua, ini lebih adil bagi semua peserta pemilu, Ya, oke. termasuk di dalamnya peserta pemilu baru. Ya, kalau dipersempit lagi, ya kapan peserta politik baru itu istilahnya Mengenalkan kampanye diri gitu ya, oke. 90 hari Oke. dibandingkan partai politik lama yang udah kampanye 5 tahun, ya kan, melalui anggota kabinet mereka di pemerintah, ya, melalui kesena warawiri macam-macam, ya itu ada suasana pelaksanaan kampanye yang menurut saya tidak kompetitif. Dan yang tidak kompetitif itu ya berujung kepada tidak adil Baik. di dalam sosialisasi Oke. partai politiknya masing-masing. Oke. Gitu. Baik, Pak Rumadi, tanggapan dari tambahan. Begini juga Pak Rumadi, kalau apakah sudah dipertimbangkan di waktu yang kosong itu bagaimana kemudian dengan memperpendek masa kampanye? Itu yang juga menjadi tadi pertanyaan dari Bang Ray Rangkuti. Ya, concern dari Bang Ray Rangkuti ya soal menyamakan persepsi apa itu politik sara, definisinya seperti apa, itu bisa kita diskusikan. Tapi ini kan sebenarnya persoalan yang sudah nyata-nyata terjadi, masalah yang sudah jelas-jelas pernah kita alami. Kalau kita baru mau berdiskusi mengenai apa itu definisi politik sara, identitas. apa itu definisi politik identitas, ya nggak apa-apa, silakan. Tetapi ada concern penting saya kira yang tadi disampaikan oleh Bang Ray terkait dengan soal regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang dimungkinkan bisa untuk mempidanakan pidana pemilu bagi orang-orang yang melakukan politik sara. Jadi saya sangat bisa memahami karena kadang-kadang begini Bang Reinhardt, Ya. bahwa politik sara, politik identitas itu kadang-kadang tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara resmi terdaftar di dalam tim kampanye, Oke. apakah itu partai politik, apakah itu capres, tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak berada dalam tim resmi dari partai politik atau capres. Oleh karena itu sebenarnya di luar persoalan panjang pendeknya masa kampanye, ada hal yang jauh lebih penting bagi kita semua adalah bagaimana kita menciptakan suasana politik menjelang pemilu tahun 2024 itu memang suasana yang menyenangkan, suasana yang tidak menakutkan, suasana di mana kita bisa merayakan demokrasi secara lebih baik. Itu menurut saya hal yang lebih penting dan ini menjadi tanggung jawab semua, terutama partai politik, pendukung calon dan lain sebagainya. Saya kira memang harus ada kedewasaan di dalam berpolitik dan kita sama-sama mempunyai pemahaman bahwa menggunakan politik identitas sebagai cara untuk mendapatkan dukungan itu dalam jangka panjang atau jangka pendek juga itu bisa merusak. Tadi Bang Ray mengatakan sisa-sisa luka pilkada 2017, pilkada DKI, kemudian pemilu tahun 2019 itu belum sepenuhnya sembuh sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa ini memang persoalan yang sangat serius. Kalau kita sudah terjebak dalam politik sara, politik identitas, itu cara menyembuhkannya itu membutuhkan waktu yang tidak pendek. Itu saya kira yang harus menjadi concern. Jadi situasinya mari kita ciptakan situasi yang menyenangkan, pemilu yang menyenangkan, bukan pemilu yang menakutkan. Gitu. Oke, Bang Ray ada tambahan, tanggapan dari Anda? Ya sebetulnya kalau ini kan setiap orang berbicara tentang jangan pakai politik uang, jangan pakai politik identitas. Bahkan peserta pemilu juga berbicara itu. Tapi kala ya orang-orang yang teridentifikasi dekat dengan mereka melakukannya, pertama yang mereka lakukan itu buang badan. Itu bukan anggota kami, gitu ya. Iya. Dan yang kedua, paling minimal mereka melakukan tindakan terhadap orang yang bersangkutan. Sekalipun yang bersangkutan katakanlah misalnya bukan bagian dalam ya di dalam jaringan mereka gitu. Nah, salah satu yang perlu ditekankan itu adalah mereka yang sekarang ya menyatakan setidaknya di bibir mereka bahwa mereka menolak politik uang, mereka menolak politik identitas, kita akan uji nanti 2024. Dan sebetulnya di 2019 juga begitu, di 2017 juga begitu. Semua orang
khususnya para peserta akan bernyanyi bahwa mereka itu anti politik uang, ya anti politik identitas, tapi saat yang bersamaan membiarkan situasi itu terjadi di lingkungan mereka tanpa mereka berbuat apapun. Nah, oleh karena itulah makanya saya mengatakan harus kita perpanjang sehingga ya orang-orang yang mempergunakan politik identitas ini sekalipun tidak masuk dalam jaringan mereka yang terdaftar entah itu di KPU misalnya sebagai tim sukses atau macam-macam, sebagai anggota partai macam-macam, sudah sejak dari awal diingatkan oleh Bawaslu supaya tanda kutip lah itu ditertibkan gitu. Tanggung jawab Anda untuk menertibkan itu gitu. Sebelum dilakukan upaya tindakan hukum oleh Bawaslu. Gitu. Nah, kalau kita buat pendek, nah ada waktu yang kosong di sini. Siapa yang mengisi ini? Siapa yang menegakkan hukumnya? Apakah polisi? Nggak mungkin. Polisi nggak ada berhubungan langsung dengan tindak pidana pemilu, kecuali tindak pidana umum kan. Nah itu yang saya maksudkan, justru karena itu kita perpanjang, tapi kampanye terbuka, ya kampanye yang pakai panggung macam-macam itu menurut saya ya dipendekkan aja, nggak terlalu banyak manfaatnya itu. Di kampanye yang terbuka ini, kampanye tertutup ini diperluas, justru dengan diperpanjangnya waktu kampanye itu, penegakan hukum dapat dilakukan. Siapapun yang kita identifikasi melakukan politik uang, kalau tidak terkait di dalam internal mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi bisa diasosiasikan dengan peserta pemilu, nah itu harus disemprit. Bawaslu harus melakukan itu. Nah ini juga yang jarang menurut saya dilakukan oleh ya Bawaslu yang sebelumnya. Kenapa jarang dilakukan? Lagi-lagi, Rumadi, karena definisi politik identitas ini nggak jelas. Gitu. Sementara pasal yang mengaturnya cuma satu di dalam undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Beda dengan politik uang. Politik uang itu bisa sampai 5-6 pasal yang mengaturnya. Detail. Tapi politik identitas ini cuma satu, yaitu di bab tentang kampanye yang menyatakan dilarang mempergunakan isu agama, isu suku, ya, isu daerah, dan melecehkan harkat dan martabat seseorang dalam pelaksanaan kampanye. Hanya itu. Dan sanksinya pun sebetulnya ringan kalau kita bandingkan dengan sanksi yang dipergunakan untuk delik umum. Misalnya orang yang mencemarkan nama baik, ya kan? Karena sanksinya itu hanya 1 tahun, denda sekitar 1-2 juta. Selesai gitu. Jadi orang nggak merasa perlu takut untuk melakukan politik identitas itu karena sanksinya sangat ringan. Kalaupun ya denda-dendanya ringan, nah itulah dari sekarang menurut saya kita perkuat lagi. Bagaimana caranya supaya aturan yang sangat ringan ini, karena cuma 1 pasal yang mengaturnya dan juga sanksinya begitu ringan itu bisa diperkuat gitu. Nah salah satunya menurut saya adalah yang saya usul sejak dulu, semua ya tindak pidana yang berkaitan dengan politik identitas di dalam pemilu harus diserahkan penyelidikannya kepada polisi sesegera mungkin. Jadi tidak lagi Bawaslu. Bawaslu cukup ya untuk melihat apakah ada keterkaitan dengan pasangan, dan oleh karena itulah Bawaslu segera melakukan ya penindakan administratif terhadap peserta pemilu kalau memang teridentifikasi melakukan tindak kampanye atau melakukan pelanggaran politik identitas dalam pelaksanaan pemilu. Nah, karena ia diserahkan sepenuhnya oleh Bawaslu kepada pihak kepolisian, polisian menurut saya bisa mengubah pasal, tidak mempergunakan pasal-pasal seperti yang diatur di dalam undang-undang pemilu, tapi mempergunakan dengan delik umum, bahwa yang bersangkutan misalnya disangkakan menghina etnis tertentu, menghina agama tertentu, dan seterusnya itu yang ancaman pidananya lebih besar karena bisa sampai 5 tahun dan seterusnya itu. Gitu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita break dulu. Kita nanti akan bicara soal sebenarnya seberapa besar sih kemungkinan bahwa ada ancaman keterbelahan di tahun 2024 karena bisa jadi kemudian ini berbeda situasinya dengan di 2019 yang tadi Bang Rey katakan. Ini kan hitam putih begitu ya. Apakah 2024 juga potensi itu sangat besar, tentu bergantung seperti apa dinamika politik dan juga elit yang nanti akan bertanding. Nah, dari kajiannya KSP misalnya Pak Rumadi atau yang dikalkulasi oleh KPU, ini seberapa besar menjadi sebuah ancaman? Jangan-jangan nanti kemudian karena masyarakat sudah belajar di tahun 2019, justru yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, tapi justru malah berdampak durasi yang pendek itu terhadap masa kampanye dan juga demokrasi kita, apalagi bagi partai-partai yang masih baru. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali.
Oke, saya mau ke Pak Rumadi. Seperti yang disampaikan bahwa Presiden punya perhatian soal masalah keterbelahan dan juga ancaman polarisasi di pemilu 2024 sehingga memperpendek masa kampanye menjadi salah satu tools, cara untuk menghindari itu. Tapi seberapa nyata sebenarnya dari kajian yang dilakukan atau sudah mulai meneropong itu memang punya potensi yang sangat besar di 2024 bisa lebih tajam dibanding di 2019? Ya, tentu kita berharap peristiwa tahun 2019 terkait dengan pembelahan politik ini tidak terjadi lagi. Harapan kita tentu saja masyarakat bisa belajar, juga tidak terprovokasi dengan berbagai macam agitasi politik dan memanfaatkan dan menggunakan isu-isu sara. Kalau ditanya sejauh mana ancaman itu, memang sangat tergantung dengan dinamika politik seperti apa nanti yang akan terjadi. Tapi berbagai macam kemungkinan kita tetap harus melakukan antisipasi. Dan antisipasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti yang tadi disebutkan, antara lain soal masa kampanye, soal pendidikan politik, dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan apakah ancaman itu ada atau tidak, ya ada, tentunya ada. Pemilu sejak tahun 55, kemudian pemilu masa Orde Baru, sampai pemilu masa reformasi ya, sampai pemilu 2019 kemarin, kita tidak bisa mengingkari adanya politik identitas ini bermain dalam setiap kali pemilu. Tapi daya distruksinya itu yang luar biasa itu memang baru kita rasakan tahun 2019 kemarin. Oleh karena itu kalau kita hanya dengan enteng mengesampingkan kemungkinan adanya politik identitas menurut kami juga tidak fair. Karena itu berbagai macam kemungkinan, kemudian antisipasi apa yang harus kita lakukan, termasuk pendidikan pemilih itu tadi yang kami sampaikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi cara yang terbaik memang memberikan daya imunitas kepada masyarakat. Kalau masyarakat mempunyai kecerdasan, mempunyai filter, supaya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah kemasukan virus-virus kebencian, politik identitas dan lain sebagainya itu tadi, menurut kita mungkin kita bisa berharap pemilu lebih baik. Tapi biasanya masyarakat itu seringkali terpengaruh dengan narasi-narasi, terpengaruh dengan provokasi yang disampaikan oleh elit-elit politik tertentu. Oleh karena itu saya kira dalam situasi seperti sekarang ini, mumpung waktunya masih cukup panjang, semuanya termasuk partai politik, termasuk siapa saja yang mau berkontestasi di dalam pemilu 2024 harus memenuhi tanggung jawab bersama supaya apa yang pernah terjadi tahun 2019 pembelahan waktu itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi tentu kita bersyukur, tetapi kalau toh itu masih terjadi kita punya antisipasinya, termasuk tadi salah satu concern Bang Ray mengenai sejauh mana sih kekuatan penyelenggara pemilu bisa melakukan tindakan-tindakan hukum yang terukur misalnya. Saya kira itu concern yang sangat baik yang juga harus ditangkap oleh penyelenggara pemilu, misalnya membuat kajian-kajian lebih sistematis mengenai politik identitas, politik sara itu apa. Saya kira itu menjadi concern bersama yang barangkali dengan kajian-kajian itu nanti bisa dirumuskan secara lebih baik kapan Bawaslu bisa mengambil tindakan terhadap orang-orang yang mengkampanyekan politik identitas dan lain sebagainya. Oke, Bang Idam, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU, ini agar pembelahan sosial atau pembelahan politik tidak berkepanjangan, jadi durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik. Jadi dari kajiannya KPU juga melihat bahwa ada potensi soal keterbelahan itu cukup besar? Ya, potensi belahan atau polarisasi pemilih akibat politik identitas itu memang kita identifikasi ada potensinya. Dan kita mesti ingat dalam dunia politik itu apapun serba mungkin, tapi tentunya pada kesempatan ini kami pada level mitigasi atau bagaimana kami melakukan pencegahan. Pencegahan yang kami lakukan itu tentunya lewat edukasi dan sosialisasi, dan kami juga akan melakukan narasi anti politik identitas melalui jaringan yang kami miliki, jaringan penyelenggara se-Indonesia. Oke, indikator atau potensi itu terlihat dari apa kalau dari versinya KPU soal ancaman keterbelahan itu?
Ya, saat ini mungkin belum nampak ya, dan kita punya pelajaran yang berharga pada tahun 2019, dan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bang Rey ya, ini semua sebenarnya erat kaitannya dengan politik elektoral yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, dan tadi Bang Rumadi juga menjelaskan, biasanya ini yang melakukan politik identitas atau politik di luar ketentuan peraturan undang-undang, ini biasanya mereka yang tidak terdaftar atau di luar partai politik ataupun di luar tim kampanye. Dan inilah saya yakin semua pihak memiliki concern yang sama, para penegak hukum dan rekan kami Bawaslu juga memiliki concern yang sama. Jadi pada kesempatan ini yang terpenting bagi kami selain melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kami melakukan kolaborasi dengan semua pihak, ya, mengaktifasi bagaimana kita menjelang tahapan ini dimulai, kita memiliki perhatian yang kuat untuk mengantisipasi terjadinya politik identitas. Oke, baik. Dan nanti diputuskan ketika rapat tripartit lagi karena DPR juga masih menginginkan katakanlah ada 70 hari begitu ya. Kalau soal persiapan logistik bagaimana Bung Idam? Ini yang di awal-awal menjadi persoalan ya, mengatakan bahwa kalau kemudian diperpendek masa kampanyenya berpengaruh terhadap kesiapan secara logistik. Ya, kita bicara tentang logistik, tentunya kita bicara tentang luasnya wilayah Indonesia. Dan tidak sekedar itu, kita juga bicara tentang perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu sebanyak 130 perwakilan. Tapi tentunya, ya, karena semua pihak sudah bersepakat untuk menyukseskan pemilu, ya, apalagi dalam pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi, salah satunya adalah distribusi logistik. Ya. Jadi insya Allah nanti kami akan redesign manajemen distribusi logistiknya sehingga tidak ada kendala bagi Badan ad hoc melayani pemilih pada hari pemungutan suara. Oke, baik. Bang Ray Rangkuti mencermati juga bagaimana dinamika politik. Apakah dari, meskipun mungkin sekarang masih tahap penjajakan ya sejumlah parpol atau kandidat, apakah dari pola-pola penjajakan, dinamika politik yang berlangsung saat ini, besar kemungkinan apa yang terjadi di 2019, pembelahan, polarisasi, politik identitas itu kembali terjadi, bahkan bisa lebih tajam, Bang Rey? Itu sih nggak usah nunggu menurut saya, Bung Reinhardt ya. Sekarang aja seperti yang saya sebutkan, gejalanya udah terlihat kok. Apa yang dilakukan si A itu semuanya buruk oleh yang di sana. Sementara yang dia dukung semuanya apapun yang dilakukan baik. Sebaliknya, yang di sini dianggap yang di sana itu selalu buruk. Dan apa yang mereka dukung itu selalu baik. Udah kelihatan kok dari sekarang. Nggak perlu kita tunggu 2024. Dan itu bisa mengkristal, bisa semakin parah? Hari demi hari makin mengencang ya. Okay. Kenapa makin mengencang? Karena nggak ada hukumnya. Ya kan? Kosong ini. Jadi setiap orang bisa memainkan itu. Sementara polisi ya merasa agak gampang juga untuk menindaklanjuti karena parameter yang disebut misalnya pencemaran nama baik itu kan bisa berbeda dengan parameter yang disepakati di dalam dunia kepemiluan. Bisa beda tuh, gitu kira-kira. Nah, jadi ini akan panjang. Orang akan sadar, kita pakai aja deh. Kenapa itu kita pakai? Karena Bung Reinhardt ya menurut saya, dengan komposisi capres seperti sekarang yang agak ketat ya, tak ada yang kelihatan unggul lebih dari 2 digit ya sekarang ini gitu. Orang akan mempergunakan isu yang paling murah tapi efektif. Apa isu yang paling murah dan efektif itu? Nggak ada kecuali politik identitas. Ya, isu agama. Itu yang diikat gitu. Sekali yang main isu dimainkan oleh dia, orang akan berkumpul dengan segera di lingkaran dia, kira-kira gitu ya. Dan itu nggak perlu biaya mahal. Nggak perlu uang keluar bermiliar-miliar ya. Cukup pakai 1-2 kali istilah saja. Oh itu orang berkumpul bersama dengan dirimu gitu. Nah, dengan itulah yang saya katakan, kalau gejalanya udah kita lihat dari sekarang, ya faktor-faktor pendukungnya seperti yang saya sebutkan tadi itu, ini penting untuk elektabilitas para kandidat, ya, entah itu partai, entah itu calon presiden ataupun wakil presiden, dan itu murah sekali biayanya gitu, tanpa tentu saja mereka memikirkan apa risiko yang ditanggung oleh bangsa ini. Anda bisa bayangkan, Bung Reinhardt ya, sampai sekarang belum ada kelihatan partai politik yang betul-betul mau tegas soal politik identitas, meskipun kemarin ada koalisi yang menyatakan mencegah politik identitas itu atau politik pembelah itu muncul. Tapi harus kita review ulang. Apa yang mereka sikapi ketika itu terjadi di 2019?
sikap apa yang mereka lakukan ketika itu terjadi begitu luas sekali di Pilkada DKI Jakarta. Jadi itu yang saya sebut tadi, Bung Reinhardt. Semua orang akan berbicara tentang betapa penting menolak politik uang dan politik identitas, tapi kalau itu menguntungkan dirinya, akan dipakai juga oleh dia 2-3 hari ini gitu. Ini karena kita belum masuk kampanye, Bung Reinhardt. Dan ketika ia melakukannya, bahkan ketika calon yang digadang-gadang melakukannya, nggak ada hukumnya. Jadi dia nggak beri sanksi, dia nggak bisa dipanggil, nggak bisa diapa-apain, karena nggak ada hukum di situ. Bawaslu belum bekerja. Bawaslu itu bekerja dalam waktu 90 hari kalau nanti 90 hari disepakati, atau 75 hari kalau 75 hari disepakati. Di luar itu, semua orang bebas mempergunakan apa yang kita sebut sebagai politik identitas itu, selama politik identitas itu tidak dipergunakan dalam rangka ya mencemarkan nama baik orang karena ada delik umumnya di situ, atau menghina nama baik orang akan ada deliknya, atau mengungkapkan hoax karena ada delik umumnya di situ. Tapi menggunakan simbol-simbol misalnya, yang nggak milih anu adalah anu, misalnya kan, ya yang kalau cinta terhadap ini pilihlah ini, itu kan nggak ada deliknya itu. Di mana nggak ada disebut mencemarkan nama baik di situ. Kalau nggak milih anu, dia masuk kelompok anu. Kalau ikut dengan kita akan dijanjikan ini nanti di mana gitu misalnya. Di mana nggak ada. Tapi pakai hukum pemilu dia kena. Kira-kira begitu. Kalau kita pakai delik umum, kena tuh. Nah itulah yang saya sebutkan. Dan Bung Reinhardt, seingat saya 2019 yang lalu ya, atau 2020. Saya nggak lupa, awal Januari itu. Saya 2021 saya ingatkan, politik identitas ini sekarang jauh lebih berbahaya daripada politik uang. Politik uang berbahaya. Tapi politik identitas itu jauh lebih berbahaya. Karena 3 faktor. Politik uang itu sifatnya temporal. Ya terjadi sebelum hari H dan sesudah hari H, kira-kira gitu ya. Yang kedua, hanya terjadi di lokasi itu. Jadi kalau pilkadanya di DKI Jakarta, ya politik uangnya di DKI Jakarta. Nggak akan merembet itu ke Tangsel, nggak akan merembet kemana-mana gitu. Dan yang ketiga adalah masih waktunya pendek. Ya selama pelaksanaan pemilu. Tapi 3 hal ini justru sebaliknya terjadi dalam politik identitas. Durasinya panjang, pilkadanya 2017 yang lalu, sampai sekarang nggak sembuh-sembuh tuh. Udah berapa tahun ya kan? Kedua adalah tidak hanya terjadi di lokalisasi itu, nggak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi politik pembelahan itu. Baik, tampaknya terputus dengan Bang Ray Rangkuti. Halo Bang Ray. Baik. Kita bisa tangkap tadi apa yang disampaikan Bang Ray Rangkuti, tapi diskusinya harus saya tutup karena juga durasi, tapi menarik di luar kemudian berapa lama durasinya, ancaman akan polarisasi itu nyata dan itu yang perlu diantisipasi sejak dini oleh semua pihak, baik penyelenggara pemilu, partai politik, dan juga kita semuanya masyarakat agar bisa terhindari polarisasi dan juga ancaman keterbelahan di tahun 2024. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian, terima kasih banyak Bang Idam, Pak Rumadi, Bang Ray Rangkuti, terima kasih banyak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.